Dalam rangka Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day yang diperingati setiap tahunnya, yaitu tepat pada hari ini, tanggal 4 Februari, di podcast Rumah Anyo kali ini memang agak berbeda. Karena kali ini kita tidak membicarakan sama sekali mengenai kanker pada anak, tetapi kanker pada dewasa. Tepatnya yang terjadi pada wanita, ya, yang tidak main-main karena jumlah kasusnya itu nomor 2 tertinggi di Indonesia setelah kanker payudara. Dan telah hadir bersama saya pada saat ini seorang yang istimewa. Beliau adalah pakar yang senior di bidangnya, yaitu Dr. R. Suryo Hadijono, spesialis obgyn, ginekologi, obgyn sos. Beliau adalah Ketua Himpunan Obstetri Ginekologi Sosial Indonesia atau HOGSI, gitu ya, Dok? Betul. Ya, jadi beliau adalah pelatih utama Jaringan Nasional atau Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi JPNKKR. Lalu beliau sebagai anggota Kolegium Obstetri Ginekologi Indonesia dan anggota Kelompok Kerja Penurunan Angka Kematian Ibu atau PAKI, anggota PPPOGI, lalu pelatih nasional Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia atau PKMI. Lalu beliau adalah awalnya sebagai dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dokter spesialis obstetri dan ginekologi FK Universitas Diponegoro. Lalu beliau sebagai konsultan obstetri ginekologi sosial dan juga doktor PhD Manajemen Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Mohon maaf, Dok, kalau ada yang kesalahan kata. Oke. Selamat datang di podcast Rumah Anyo, Dok. Iya, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menghadirkan saya. Sama-sama, Dok. Ya, sangat istimewa sekali. Jadi di peringatan Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day, kita akan bicarakan seputar daerah yang sangat sensitif ya bagi seorang wanita ya, Dok. Betul. Tapi ini sangat perlu diketahui. Dalam hal ini bagi Yayasan Anyo Indonesia, kenapa kita angkat isu ini, karena memang penting sekali dan banyak hal-hal yang mungkin masyarakat masih belum banyak tahu tuh, Dok. Khususnya mengenai penyakit yang mematikan ya, nomor 2 tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi pertanyaan pertama, Dok. Apa sih itu kanker serviks dan apa penyebabnya dan apakah anak-anak bisa terkena, Dok? Ya. Jadi barangkali saya harus membicarakan sesuatu yang sensitif karena itu adanya di dalam sana. Dan di dalam sananya itu bukan di dalam perut. Ya di dalam perut, tapi terutama di dalam vagina. Nah, ini kalau sudah bicara kayak gitu kan ribet ngomongnya. Nah, di sana, di mulut rahim itu ada sel di luar dan sel di dalam. Di antara dua sel itu, yang dalam bahasa ilmiahnya ada endoservix, ada ectoservix, di tengah-tengah itu ada zona transformasi. Nah, zona transformasi inilah yang biasanya kemudian, ada yang mestinya secara alam, dia akan, kalau ada sel yang tua, maka ada yang muda yang akan menggantikan. Nah, cuman kadang-kadang dia berperilaku aneh. Artinya menggantikannya itu terlalu cepat, terlalu banyak. Nah, ini yang kita waspadai. Karena nanti kalau dia berkembang jadi liar, artinya nggak pakai aturan, dia tambahnya besar banyak, lah disitulah mulai yang kita sebut sebagai pertumbuhan ganas itu. Abnormal ya, Dok? Abnormal itu pada dasarnya dia abnormal. Okay. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, ini banyak yang memicu itu banyak.
Dan tidak enaknya juga yang memicu juga hal-hal yang sensitif. Persoalannya, ya, gaya hidup seperti kanker pada umumnya, kemudian juga infeksi. Kalau ini kanker serviks banyak karena infeksi. Dan saya tadi sampaikan, kalau kita mau meriksa screening, Bu, itu ribet. Saya selalu. Di mananya tuh, Dok? Ribetnya di mananya? Untuk lihat leher rahimnya, Bu, kan saya mesti lihat vaginanya perempuan. Ya. Dan itu tidak mudah dikasih ke orang lain, apalagi lain jenis gitu kan. Nah. Tapi kan dokter ahli, dokter. Betul, seahli-ahlinya, Bu. Saya laki-laki, pasien saya perempuan, satu. Yang kedua, ini tadi juga saya sampaikan sambil humor. Saya selalu bilang, Ibu kalau mau pap smear atau mau IVA tes, Ibu jangan pakai celana panjang, Bu. Biar ringkes ya, Dok. Kan enak pakai celana panjang kemana-mana itu enak. Betul. Tapi begitu saya bilang, atau perawat saya, bidan saya bilang, Ibu maaf celananya dibuka. Itu yang jadi korban itu taplak saya nanti. Untuk menutupi. Untuk nutupi kan nggak nyaman. Tapi kan sebelumnya sudah ada penjelasan. Betul. Tapi tetap nggak nyaman, Bu. Ada seorang laki-laki, ya kan? Sementara seorang perempuan disuruh lepas baju, walaupun itu dokter sekalipun, dia percaya seperti apapun, tetap aja nggak nyaman. Tidak nyaman itu pasti muncul. Nah ini, saat ini semakin lama, semakin mudah terjadinya. Semakin mudah. Kalau dulu kanker itu kan di atas 50, kita tenang-tenang aja. Perubahan mutasi. Sekarang mutasinya lebih mudah. Dan gaya hidupnya juga bertolak belakang. Nah, satu hal, saya buka aja satu. Punya pasangan seksual lebih dari satu orang. Susah kan nanyanya. Mohon maaf, saya sama Bu Bintang nanyanya juga susah. Belum tentu dijawab. Kalau trustnya, kepercayaannya belum muncul, nggak akan terjawab itu. Nah, padahal pada saat ini pasangan seksual lebih dari satu orang, justru saya yang ngomong kayak gitu malah dianggap orang aneh saya. Contoh. Jadi seperti sudah gaya hidup ya? Iya. Saya masuk ke hotel dengan siapapun, lawan beda jenis, nggak akan ditanya sama resepsi. Maaf, ini istrinya apa bukan? Buku nikahnya bawa apa enggak? Marah malahan kita jadinya. Nah, itu satu contoh. Itu salah satu. Jadi, ya memang ini sesuatu yang sudah berubah. Tapi, infeksi menular seksual, terutama dari HPV, itulah salah satu penyebab kanker serviks. Itu ini salah satu ya. Jadi belum tentu dari... Belum tentu juga. Tapi sebagian besar dari situ. Nah, sementara saya seperti diingatkan tuh oleh COVID-19 kemarin. Jadi kita preventif, pakai masker, jaga jarak, promotif, gitu kan? Tapi nggak turun juga. Waktu kita vaksin, ini tenaga kesehatan duluan, orang yang berisiko duluan. Dan ternyata faktanya bilang turun. Masalahnya di kanker serviks ini, penyebabnya HPV-nya tidak cuma satu, bisa lebih dari satu. Jadi, keberhasilan dari vaksin juga tidak seberhasil COVID-19. Tidak menjamin ya. Nah, masih ada yang bisa lolos antara sekitar 10 sampai mungkin nggak sampai 20%, tapi ada yang bisa lolos karena itu bukan karena itu, karena yang lain. Klamidia misalnya, klamidia itu sesuatu yang wajar juga ada di sana. Dan tapi di sisi yang lain itu masuk juga di infeksi menular seksual. Jadi bisa dapat dari biasa, tapi bisa dapat juga dari infeksi menular seksual. Nah, ini yang kadang-kadang kita jadi ribet. Sementara kalau kita lihat prevalensi aja di Indonesia itu 23,4 di antara 100.000 perempuan. Artinya seperempat itu hampir. Kematiannya 13,9 di antara 100.000 populasi.
itu hampir lebih dari 10% itu. 1% lah, 1%, tapi penduduk kita berapa? Nah, itu persoalannya. Sementara yang mau screening baru 12-14%. Karena ketidaktahuan edukasi ya, Dok. Iya, betul. Dan ribet persoalannya itu. Yang belum terjawab. Udah tahu caranya seperti ini, nggak mau kalau kayak gitu. Masa lihat. Nah, saya humor aja. Tahun 80-an. Saya jadi dokter puskesmas pertama, dokter pertama di Puskesmas Cileles, Kabupaten Lebak, di Banten sana. Jadi sebagai dokter, bidan saya konsultasi. Dok, ini dari tadi saya pimpin mengejan bayinya belum lahir. Oke. Dalam pemikiran saya dokternya mesti turun kan, kalau bidannya sudah angkat tangan. Nah, cuman begitu saya mau turun, dokter, maaf, dokter tidak boleh lihat aurat istri saya. Bayangin, ngelahirin nggak boleh lihat aurat tuh kayaknya caranya kayak apa? Pakai kacamata, gitu kan? Ribet kan kita urusannya. Tapi itu fakta. Fakta. Nah ini mesti lihat, mesti lihat aurat. Ini kan, ya jalannya lewat situ. Jadi walaupun sudah diberi penjelasan, kalau kayak gitu enggak. Jadi ada rejection juga di situ. Jadi kita kesulitan juga screening. Padahal sebetulnya kalau screening kita curiga, kita lanjutkan pemeriksaan lebih jauh. Moga-moga dia ternyata dengan pemeriksaan lebih jauh. Karena IVA tes, pap smear juga itu tidak 100% juga. Oleh karena itu kita lakukan IVA tes positif, kita HPV DNA. HPV DNA positif, kita kolposkopi. Kolposkopi positif, kita biopsi. Nah, kalau biopsi, pemeriksaan patologi anatomi pasti. Kanker atau bukan. Nah, tapi prosedurnya kan panjang. Panjang artinya itu bagaimana? Kan dari puskesmas, IVA tes, mesti ke rumah sakit, HPV DNA. Karena puskesmas nggak punya. Ada batasannya kan. Nah, nanti HPV DNA-nya positif, kolposkopinya rumah sakit tipe B. Kemudian biopsi sekalian di situ. Kalau betul kanker serviks, mungkin rumah sakit tipe A. Karena beberapa rumah sakit tipe B dan tipe C mungkin belum punya ahli kanker onkologi. Jadi harus dirujuk lagi. Nah, ini juga sesuatu yang saya bilang nggak nyaman juga. Untuk tenaga kesehatannya nggak nyaman. Merujuknya, itu mudah. Rujuk Bu ke rumah sakit. Rumah sakit, tempatnya di mana? Kabupaten, aku pernah lihat. Tapi kalau ibu kota provinsi, aku belum pernah lihat. Apalagi kalau itu antar provinsi. Waduh. Nah, terus muncul hal-hal yang non medis. Nanti suami saya boleh ikut enggak? Ada ibu saya boleh ikut enggak? Yang nanggung biayanya? Panjang ceritanya. Nah, itu cerita panjangnya dari itu kanker memang serviks fakta di lapangan, Dok. Saya orang lebih banyak di lapangan. Jadi saya mendukung teman-teman dari HOGI, ginekologi onkologi, bahwa fakta lapangannya itu seperti ini. Tidak mudah kita menyelesaikan itu. Mengurai masalah begitu kompleks. Supaya, betul. Apalagi tadi ditemukan dari awal, dicurigai, sampai patologi anatomi menyatakan bahwa memang confirm, itu berapa lama ya? By the time kan bisa itu panjang. Tetap berkembang. Betul. Nah, kemudian siapa yang bisa kena? Makin muda memang makin jarang, betul. Tetapi, ada tetapinya. Kalau hubungan seksualnya sudah ada, risikonya pasti sudah ada. Nah, ini patokannya itu ya, Dok. Nah, ini kalau kita bicara hubungan seksual, nah ini yang menikah 14 tahun itu juga mulai ada, gitu kan? Nah, bahkan saya dengar 9 tahun juga sudah menikah, betul.
Itu ya masalahnya ya dok ya. Saya jangan ditanya kenapa kok dikawinkan usia 14 tahun, usia 13 tahun. Betul. Karena juga ada problem lain sosial. Itu bidang saya, obstinsos. Melepaskan diri dari beban ekonomi itu salah satu alasan. Tapi kalau dipikir-pikir dari segi resikonya jauh lebih besar dan lebih besar lagi kosnya. Oleh karena itu kita memang harus kalau mau vaksinasi pada usia remaja. Jadi perlindungannya lebih bagus. Dan memang faktanya seperti itu. Ya. Nah ini yang remaja, yang dewasa aja susah jalan, yang remaja lebih lagi ceritanya. Ya oke lah, itu tantangan dan itu harus kita selesaikan. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Iya. Ya dokter, makanya bidang saya sosial suka juga, ya. Ada teman-teman dokter bintang yang mau ngundang saya ke podcast. Ini kan salah satu cara saya untuk berbicara. Betul. Karena ya kebetulan Bu Bintang ketemu saya pertama kali lewat online ya dok. Dokter jangan bisu, saya bilang. Kalau bisu itu susah, konselingnya nggak jalan. Rupa-rupanya itu berkesan di Bu Bintang. Sangat. Ya. Karena dengan kita berkomunikasi dengan baik, lalu kebanyakan ya sebagai awam itu takut ya ketemu dokter tuh umumnya takut. Mereka mau menyampaikan salah atau tidak ya kami ini menyampaikan dan apakah terlalu berani untuk menyampaikan sesuatu, apalagi kita bicara dari kaum prasejahtera gitu. Mereka kebanyakan tidak berani menyatakan pendapat. Ilmu kedokteran itu ilmu yang tidak dikenali oleh banyak orang. Jadi kayaknya itu betul ilmu, kalau saya mau bilang dalam bahasa awam itu ilmu yang di awang-awang sana. Dulu zaman Republik belum berdiri, kita disebutnya juga ndoro dokter gitu kan. Nah itu, jadi kayaknya itu sesuatu yang jauh di sana. Jadi kalau mau tanya banyak kayaknya kok nggak pas juga. Tapi ya mohon maaf, ada sejawat saya juga yang udah Bu, pokoknya kontrol kembali 1 bulan ya, udah nggak usah dipikir itu. Nah, padahal masih banyak yang mau ditanyain, itu juga kayak gitu kan. Nah ya saya mesti jujur kan, di saya juga ada problem, di masyarakat juga ada problem. Nah jadi barangkali nah sekarang yang melakukan pemeriksaan sitologi screening itu baru 20%. Kami 20% perempuan di Indonesia itu datanya seperti itu. Maaf dok, maksudnya dari misalnya 5 tahun terakhir saja, apakah itu sudah ada peningkatan? Meningkat, memang meningkat, tapi kita baru mencapai 20%. Kita mau di atas 80 mestinya, kalau bisa 100% screening itu. Supaya benar-benar, karena begini Bu, ya ini juga cerita yang beda juga. Dok, kalau saya ketahuan kanker, kan saya stres pasti dok. Di saya ada jawaban lain. Saya justru lebih baik ketahuan awal sehingga kita mau apa. Daripada tidak tahu-tahu stadium lanjut. Kalau itu memang bikin stres kalau stadium lanjut, betul. Tapi kalau stadium awal kan masih banyak yang bisa kita kerjakan. Harapan ya dok, masih ada harapan ya. Cuman ya itulah, ada ketakutan yang sulit, kita ngomongnya itu sulit. Dan itu sangat manusiawi sekali. Bagusan tidak ketahuan, itu yang manusiawi justru kayak gitu. Kalau saya justru bagusan ketahuan, jadi kita mau ngapain? Betul sekali. Syukur-syukur ketahuannya awal. Ya kalau kanker serviks itu diketahui pada stadium awal, memang saya juga tidak menawarkan sesuatu yang amat baik, karena kita ada kemungkinan, ada kemungkinan harus mengangkat rahim secara keseluruhan, dan tidak semua perempuan itu ikhlas rahimnya diangkat, ya kan? Karena dokter, saya kan masih pengen punya anak, saya kan belum menikah, saya kan banyak pertimbangannya. Nah ini juga, tapi sebetulnya dengan diangkat
itu di atas 90%. Di atas 90%. Ya, keberhasilannya itu di atas 90%. Dan saya harus bilang 95, kan? hampir Selalu sampaikan itu. Hampir tidak mungkin dia berulang, hampir tidak mungkin. Ya, saya masih selalu bilang ada sekian persen yang mungkin itu yang punyanya yang di atas sana gitu ya. Tapi dia sudah di atas 90, 94, 5%. Kalau ketemu awal. Nah, maaf. Kalau ketemunya stadium 1, stadium 2, nah kita bicara kemungkinan hidup 5 tahun. Kalau 5 tahun ya, kalau 5 tahun masih hidup, kita bicara lagi kemungkinan hidup 5 tahun yang akan datang atau total 10 tahun dari pertama kali ditemui. Dok, sorry, saya mewakili masyarakat awam. Jadi ketika dokter mengatakan stadium 1, itu kondisinya apa? Stadium 2 itu bagaimana kondisinya? Ini hebatnya kanker serviks. Stadium 1, stadium 0 nggak ada keluhan. Sama sekali. Misalnya ketika menstruasi, mungkin sakitnya berlebih. Kalau sudah mulai ada keluhan, saya yakin stadiumnya di atas 2. Ini yang bikin, ya itu secara awam ya dok, secara awam. Tingkat kesulitan yang berikutnya. Oleh karena itu, kita benar-benar, kalau saya benar-benar, kita harus screening benar-benar. Mau ada keluhan, tidak ada keluhan, screening. Nah, kalau dokter mengatakan screening itu dari usia berapa tuh dok? Kalau screening, ya, ketika memang sudah berhubungan secara seksual, sebetulnya. Gitu ya? Tapi apakah itu semua mau open seperti itu kan belum tentu. Enggak ya? juga. Dan sebetulnya juga semua perempuan di atas usia, masuk usia reproduksi, kalau dia belum menikah, artinya belum ada hubungan seksual, agak sulit kita melakukan screening. Karena kita tidak mungkin merobek selaput darah. Nggak ada jalan lain? Nggak ada. Karena serviks itu, leher rahim itu ada di belakang itu. Apakah ada alat-alat yang lebih, ya, mumpuni kita bisa melihat? Kita bisa coba, tetapi ada keterbatasan. Sangat banyak keterbatasannya. Tapi kalau kita lihat, penyebab yang terbanyak adalah infeksi menular seksual. Jadi ya kita nembak yang paling gede peluangnya kan, yang sudah ada hubungan seksual itu pasti punya peluang lebih gede. Nah, gitu. Apalagi lebih dari satu pasangan. Nah, karena dokter tadi bilang belum tentu pasangan tersebut, kita nggak tahu di luar sana dia. Maaf Bu, maaf sekali lagi, ibu perempuan, saya harus minta maaf berkali-kali. Kalau di antara kita ada hubungan selingkuh, mohon maaf sekali lagi. Ibu berani jamin saya nggak punya selingkuh lain. Dan ibu berani jamin selingkuh lain saya nggak punya selingkuh lain lagi. Mata rantai kita kan bisa panjang tuh. Mata rantai, maaf sekali lagi, maaf. Nah inilah, untuk menyampaikan itu minta maafnya aja nggak cukup 4 kali. Ngerti. Jadi sebetulnya itu problem besarnya. Tapi Bu Bintang tadi segera, nangkep idenya kan, dengan, masih ada satu tambahan, dengan pendidikan yang cukup. Betul. Jadi kesadaran untuk mengerti, memahami resiko yang akan kan yang akan terkena perempuan. Konseling kata kuncinya adalah yang diberikan konseling paham. Nah, pahamnya itu yang panjang. Kalau dengar banyak. Ya, artinya edukasi kembali lagi harus terus digaungkan ya, Dok. Betul. Karena banyak yang nggak paham loh. Seperti tadi kan pemahaman stadium 1 bagaimana sih? Dokter bilang nggak ada loh tanda-tandanya sama sekali. Nggak ada. Stadium 2 juga. Sering juga belum ada. Ketiga, biasa ketiga dan keempat. 2 ada 2A, 2B. Nah, 2A, 2B mulai. Apa tuh? Hubungan suami istri, keluar darah. Nah, itu kita sebut kontak bleeding. Jadi harus ada kontak supaya ada bleeding. Maksud bukan karena, maaf, karena lagi menstruasi, bukan? Enggak. Itu ini, lain sama sekali. Ini enggak ada menstruasi. Maaf ya, ini mulut rahim. Iya. saya jujur harus ngomong. Kalau karena hubungan suami istri harus nyentuh. Nah, begitu nyentuh, karena ini ada kanker, berdarah dia. Kontak bleeding kita sebutnya. Jadi bleeding, perdarahan, tapi harus ada kontak.
Nah kalau sudah tidak pakai kontak, sudah ada bleeding, nah itu lebih jauh lagi ceritanya. Artinya itu udah stadium lebih lanjut ya. Mengerikan sekali ya dok dengarnya. Artinya maksudnya tadi stadium 1 kita nggak ada tanda sama sekali. Ya. Misalnya kalau saya sampai penasaran, misalnya kalau ada kan yang mungkin dapat endometriosis, ketika ada nyeri waktu betul itu haid. hebat sekali. Nah itu apakah ada tanda-tanda nggak ada justru. Terus kista misalnya. Ya, kista ada benjolan, gitu. ada terasa, ada enggak, ini enggak. Dia diam-diam aja. Nanti kita belum bicara kanker indung telur. Kanker indung telur di seluruh dunia kita sebut juga the silent lady killer. Jadi artinya, nah tapi kanker serviks lebih sopan dikit dibanding kanker indung telur, kanker ovarium. Jadi ketika seorang wanita sudah menikah, sebaiknya dia melakukan screening itu berapa kali dalam setahun tuh dok? Nah, kalau kita selalu bilang begini, saya selalu bilang begini, usahakan 2 kali screening. Kalau dengan 2 kali screening, barangkali kita bisa memperpanjang waktu screening berikutnya, karena jelas aman, gitu kan. Nah, tapi ada satu hal yang lebih saya tekankan adalah jaga lingkaran seksual ini. Itu yang penting, ya kan? Karena intervensinya justru datang dari luar lingkaran ini. Kalau pap smear misalnya IVA tes pap smear yang pertama normal, nah oke, berarti di antara 2 ini nggak ada masalah. Tapi begitu ada lingkaran lain, nah ini kita ya ada hal-hal lain juga. Jangan hamil lebih dari 3 kali, betul. Jangan hamil lebih dari 3 kali. Ya, jangan hamil pada usia terlalu muda, betul. Terlalu muda itu umur berapa tuh dok? Ya di bawah 17. Karena banyak sekali daerah-daerah, mohon maaf, yang kami mengerti secara budaya. Ya. Mereka itu kalau lebih dari kalau sudah menstruasi sudah bisa menikah. Dan itu pertama. Kedua, kan? dia akan terganggu oleh lingkungan itu sendiri, dia karena akan dihakimi bahwa nggak laku. Kok anak kamu nggak laku, kok kenapa tidak menikah dan sebagainya. Ya, padahal anak tersebut, yang kami juga pernah menemukan anak gadis yang berpotensi dan cerdas, tapi dia kalah dengan budaya itu sendiri. Nah itu perannya siapa tuh dok yang bisa? Karena kan seperti dokter tadi bilang, mereka beresiko gitu untuk terkena penyakit ini. Ya, ini yang sekarang kita lakukan kan Bu. Maka Bu Bintang, teman-teman dari Anyo datang ke saya, dok mau nggak podcast? Saya sendiri nggak. Kalau ditanya hobi podcast, enggak lah. Belum pernah podcast juga. Ya beberapa kali memang. Tapi ini kan peluang saya untuk menyampaikan ke orang lain. Biarlah moga-moga setelah mereka mendengar podcast ini, terus mereka tanya sama dokter kebidanannya, gitu kan. Harapan saya kayak gitu, nyambungnya kayak gitu. Ini yang saya bilang, ya itu tadi, kita mesti ngomong banyak supaya, tapi dalam bahasa awam, jangan dalam bahasa medis. Kalau dalam bahasa medis nggak nyambung juga. Dan mereka tidak mengerti ya, betul. Kalau kita lanjutkan ceritanya, di DKI itu sudah HPV imunisasi itu sejak tahun 2016. Nah ini kan kita antisipasi di mana risiko itu lebih tinggi. Ya. Nah kemudian di tahun 2022 moga-moga kita selesaikan 112 kabupaten. Jadi ada 132 kabupaten kota yang sudah bisa melaksanakan imunisasi HPV. Nah ini semuanya kan, ya saya jujur harus bilang, ini mimpi kita kan. Nah sekarang tinggal bagaimana cara kita mewujudkan mimpi itu. Karena tentunya ada anggaran yang akan timbul, ada kebijakan yang akan timbul, ada rule of the game yang akan timbul, gitu kan. Siapa yang boleh, siapa yang akan diberikan. Nah ini hal-hal yang seperti itu. Saya kira ya itu sesuatu yang wajar lah. Dan itu semua harus dilakukan secara tim ya, dok.
ya, duit negara harus ya, dipertanggungjawabkan dengan baik. Ya, Itu saya kira kan betul. sesuatu yang wajar. Ya, ya. Karena akibat dari penyakit itu sendiri itu besar sekali. Nah, kalau kita memperbaiki gizi ibu hamil, maka yang akan terbentuk adalah pemahaman tentang gizi dari ibu hamil. Ya. Saya suka usil sih. Itu yang di situ, Bu, mohon maaf. Itu investasi kita 20 tahun ke depan, Bu. Jadi berikan yang terbaik. Yang terbaik seperti apa, Dok? Nah, ini udah pemahamannya mulai masuk. Tapi kalau cuman ya, saya tahu, Dok. Nah, itu jangan puas dengan itu. Karena ini kata kuncinya bukan di 9 bulan. Kata kuncinya itu setelah 9 bulan sampai dia remaja. Maaf ya, Bu. Ya. Di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia, tidak ada ibu rumah tangga yang bilang sama asisten rumah tangganya, ini duit 5 juta untuk sebulan, kamu belanja apa, kamu masak apa, terserah kamu. Nggak ada. Yang ada adalah ini duit 20.000 atau 100.000 atau berapapun, besok kamu masak apa. Nah, di situ pemahaman yang mau kita capai itu di situ. Jadi besok anaknya yang sudah lahir itu dapat makan yang benar juga, karena ibunya yang nentukan. Betul. Nah, tapi hasilnya baru kita lihat nanti, Bu. Paling tidak waktu anak itu mulai sekolah. Nah, kalau mulai sekolah, kita mulai memperbandingkan anak head to head. Artinya sama-sama umurnya 6 tahun, ya kan? Nah, mulai kelihatan. Dokter, terima kasih, Dokter. Anak saya lebih baik dari yang lain. Nah, itu baru kembalinya itu baru 6 tahun plus sekian tahun. Nah, panjang kan? Nah, itu. Apalagi jadi ini juga HPV, vaksinasi. Nah, itu kita lihatnya jauh. Nanti kalau dia remaja nanti baru ketahuan. Kembali lagi ini soal edukasi. Iya, betul. Komunikasi yang baik, ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh awam, supaya pesan itu sampai. Ya, supaya mereka tahu. Oh, dengan tahu memahami ya gitu ya, Dok tadi. Paham ya. Bukan hanya tahu, kalau tapi saya bilang paham by simple things. Jangan difficult things. Pusing orang malahan dan nggak suka dia denger yang difficult. Alah, susah amat. Nah, udah itu dia mulai rejection. Betul. PR kita masih panjang banget ini, Dok. Kompleks ya. Yo, kalau mau dibilang panjang, mau dibilang pendek. Tapi kalau saya intinya mari kita nikmati saja. Itu aja sih intinya, ya kan. Siapa suruh saya jadi dokter? Siapa suruh ibu mendirikan Yayasan Anyu? Nah, kan nggak ada yang nyuruh. Nah, kalau nggak ada yang nyuruh, ya itu niat kita. Ya, ayo kita kerjakan niatnya kita. Itu prinsip. Dan jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau udah main-main lah. Betul. Baik. Itu karena bagaimanapun orang paham, kemudian orang mengikuti, itu marketingnya lebih gede daripada kita pasang iklan. Mulut ke mulut itu jauh lebih efektif. Ya sama lah. Kita cari Dokter Suryo, nah itu kan mulut ke mulut tuh. Nah, sekarang mulutnya Dokter Suryo lewat podcast ini ke yang lain bisa lagi. Nah, gitulah. Jadi mulut saya kan jadi banyak kalau kayak gini. Ya, semoga saja lewat podcast ini kita semakin mengerti ya. Memang Yayasan Anyu Indonesia sebetulnya fokus kepada kanker pada anak saja, tapi jangan lupa pasien kita juga punya orang tua, punya saudara perempuan, ya kan? Betul. Dan ini informasi ini ya tidak pernah habis ya, Dok, harus terus digaungkan, harus terus disampaikan. Betul. Ya, supaya seperti tadi dokter katakan, bukan hanya tahu
tapi menjadi paham itu yang paling penting. Ketika paham, kita justru bukan hanya melakukannya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa bercerita kepada orang lain untuk melakukan, mengikutinya dengan langkah yang sama ya, supaya kembali lagi ya kita bisa menyelamatkan wanita, ya anak-anak, apalagi tadi dokter sudah bilang ketika anak itu walaupun usianya di bawah usia remaja, ya bahkan masih 9 mungkin. tahun, 10 tahun, kami itu sangat sedih sekali ya. Saya suka ditanya, dan pertanyaan ini menggelitik juga. Dok, transgender bisa nggak saya serviks? Saya bilang bisa. Kalau dia masih punya serviks. Gitu. Perempuan jadi laki-laki, kalau laki-laki jadi perempuan, potong. Ya kan? Tapi kalau perempuan jadi laki-laki kan tetap nggak diambil serviksnya. Dan nggak bisa dipotong juga apa yang mau dipotong kan. Jadi transgender pun masih bisa. Dan jangan lupa, kadang-kadang justru yang transgender ini pasangan seksualnya banyak. Maaf sekali lagi saya kesekian kalinya minta maaf. Orang lain lubangnya satu, ini lubangnya bisa dua kan, depan belakang, jalan juga. Jadi artinya pasangan seksual baik yang as usual atau yang unusual, dan yang unusual itu ya kita ngerti lah, unusualnya kan bisa kemana-mana juga. Tapi dokter pernah menangani pasien transgender? Dan itu banyak dok? Ya enggak banyak sih, karena ini gini. Maaf ya Bu, maaf. Aku sekali lagi bilang maaf juga pada yang dengarkan podcast ini. Tidak semua orang yang kena kanker serviks, kanker leher rahim itu mau bilang bahwa saya kena kanker leher rahim. Tidak semuanya. Oleh karena itu kita kehilangan data. Yang meninggal banyak, tapi meninggalnya karena kanker leher rahim tidak ada orang yang tahu. Nah itu persoalannya, kita kehilangan data. Nah apalagi transgender itu kan ya ini orang dibilang sudah aneh sama orang, ini kanker serviks lagi. Hah bisa? Kan dia laki, kok kanker serviks? Nah itu orang yang belum tahu riwayatnya kan terheran-heran. Nah ini kan bisa jadi viral itu ceritanya. Padahal sangat mungkin selama dia masih punya leher rahim itu bisa masih terjadi. Mungkin. Dok, ini mungkin pertanyaan awam juga nih, ada titipan pertanyaan. Apakah kanker serviks bisa menyebabkan kemandulan? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik kalau saya mau bilang. Saya akan bilang kanker serviks itu kalau sampai kita harus motong leher rahimnya untuk menghindarkan dia dari penyebaran ke yang lebih jauh, maka sangat mungkin akan lebih sulit dia untuk hamil, betul. Tapi kalau kita terpaksa ngangkat rahim, nah ceritanya jadi beda pasti kan. Itu bukan hanya sulit untuk hamil, saya akan bilang tanpa mendahului yang di atas sana tidak mungkin hamil gitu kan, karena dia nggak punya rahim. Nah itu persoalan kita. Tapi kalau sampai kita terpaksa mengangkat rahim, itu kita sering mati komunikasinya. Maaf. Seorang perempuan umur berapapun, mau dewasa atau mau enggak, kalau saya bilang rahimnya ibu harus diambil. Ya mungkin ada bahasa yang lebih bagus lah. Bu, ini untuk menghindarkan dari penyebaran yang lebih jauh, yang terbaik alternatif pertama adalah, nah ini cerita panjangnya. Kalau cerita pendeknya, rahimnya diangkat gitu kan, cerita pendeknya. Hati-hati, dia dengar kanker serviks saja itu dia sudah stres. Jangan dibilang itu angkat rahim, makin stres lagi. Dan terus terang, seorang perempuan dengan kanker apapun, kalau dia mau umurnya lebih panjang, dia harus hidup sehat tanpa stres. Itu kata kuncinya. Stres ya dok?
Jadi itu sekarang begini, penting ya, Dok? saya stadium 3, tidak mungkin diangkat, sudah pakai kemoterapi atau radiasi, ya kan? Itu kalau saya nggak mau makan, dan kemoterapi radiasi punya problem, mual. Tapi kalau saya tidak memaksakan makan, ya hasilnya tidak akan sebagus kalau gizi saya baik. Gizi kan memegang repot kan? Sangat ini repot. Orang enak aja Dokter Suryo ngomong nggak usah mikir kanker leher rahim, kita yang ngerasain. Betul, betul, saya memahami itu. Tapi untuk survive 5 tahun, survive 10 tahun, survive 15 tahun, ibu butuh sehat. Ibu butuh tidak terlalu berpikir ke situ. Kita harus fight. Nah, ini barangkali kalau ditanya pesan saya untuk teman-teman perempuan di Indonesia apa? Satu itu. Yang kedua, kalau memang sudah dikenali kanker leher rahim, berapapun stadiumnya, ikuti tahapan untuk pemantauan. Walaupun dia stadium awal sudah kita lakukan histerektomi radikal, di atas 90% sembuh, jangan pernah bilang saya sudah terangkat semuanya sudah aman. Tetap lakukan screening secara teratur. At least, nah ini paling kalau dalam bahasa sononya, dalam bahasa Jawanya gitu ya, at least you have already a risk. Anda sudah punya risiko. Sama, nanti juga ada cerita, walaupun jumlahnya tidak banyak. Dalam keluarga ada riwayat kanker serviks, punya potensi. Tidak selalu harus muncul, tidak selalu. Artinya itu genetik atau? Terus terang Bu. Saya pikir ada payudara saja dong. Bukan, ada satu potong yang kita nggak bisa jawab Bu. Dok, penyebabnya itu apa? Ini kemungkinannya. Kalau bukan itu, ada yang tetap idiopatik, kita nggak ngerti. Nah, salah satu diantaranya adalah yang garis keluarga itu. Artinya tidak, tapi juga pasti muncul Dok? Enggak juga. Nah, ini yang repot. Kalau itu muncul, ya kita sudah tahu. Kalau itu tidak muncul, kalau dari keyakinan saya, alhamdulillah tidak muncul, kan gitu. Tapi paling tidak melakukan screening itu sangat penting. Tetap harus dilakukan. Karena bagaimanapun kita harus mewaspadai, walaupun tidak ada riwayat sekalipun. Nah, ini kan. Dok, tadi dokter sudah menjelaskan begitu banyak ya penjelasan mengenai gaya hidup dan sebagainya, kultural dan sebagainya. Dan pertanyaannya mungkin ini sederhana ya pertanyaannya Dok. Apakah kanker serviks itu bisa disembuhkan? Saya katakan hampir ya. Dengan satu syarat. Dikenali pada stadium yang sangat awal. Saya tidak berani, tadi saya bilang juga, saya nggak berani 100% karena ada ketentuan yang lain, ya kan? Tapi hampir saya katakan bisa sembuh kalau semuanya terangkat dengan baik. Nah, ada sebuah cerita di saya yang mungkin berbeda ceritanya gitu. Ibu saya kanker payudara, stadium awal, dan waktu itu ada evidence baru bahwa sebaiknya indung telurnya diangkat. Ayah saya bertanya pada saya karena saya dalam pendidikan, saya sudah lulus spesialis obgyn. Gimana? Diangkat apa enggak? Angkat. Saya bilang. Apa pertimbanganmu? Secanggih ahli bedahnya, kita mungkin nggak lihat satu sel yang lolos. Pertanyaannya adalah, masih dibutuhkan nggak indung telurnya itu? Nah, kalau ibu saya usianya masih muda, masih kepingin satu anak lagi karena anaknya baru satu, ceritanya jadi lain. Tapi pada saat itu ibu saya anaknya sudah 3, jadi nothing to lose with the indung telur gitu kan.
sehingga kita angkat. Nggak jadi masalah. Dan ibu saya meninggalkan saya pada usia 87 tahun. Artinya ada jangka panjang di mana 5-year survival rate lolos, 10-year survival rate lolos, 15-year survival rate lolos. Akhirnya dia tidak lolos survival rate, tapi bukan karena kanker payudara. Karena memang waktunya untuk dipanggil. Itu lain cerita kan. Itu luar biasa sekali, Dok. Betul. Artinya berani sekali keluarga memutuskan di saat yang tepat, ya, Dok. Walaupun keputusan itu sulit, Bu. Nah, ini tidak semudah. Ya, ayah saya ahli bedah, saya ahli kebidanan, jadi mungkin diskusinya jadi pendek gitu kan. Tapi kalau kita nggak ngerti, rasa-rasanya sulit. Karena satu, yang pertama harus dilakukan adalah total mastektomi, angkat seluruh payudara. Ya, perempuan mana sih yang mau diangkat payudaranya seluruhnya sampai dia jadi, maaf ya, jadi gepeng gitu? Siapa yang mau? Tapi that's the only, itu satu-satunya jalan rasional. Setelah itu masih harus ngiris lagi, ngambil hidung telur. Masih harus diamati lagi setiap tahun. Artinya, Dok, dalam hal ini supporting system tuh penting. Saya harus bisa bilang seperti itu. Sangat jadi siapapun, saya tidak berharap siapapun punya keluarga yang dengan keganasan, jangan biarkan orang itu sendirian hidup. Kita yang sehat, kita yang waras, yang harus mendukung. Dan nggak perlu disebut-sebut lagi kanker serviks, kanker payudara, nggak usah disebut-sebut lagi. Kita semua juga udah tahu, apalagi yang sakit, gitu kan? Jadi nggak usah memperbincangkan kanker rahim, kanker payudara kalau memang sudah terbukti. Hanya support, dukung. Makan, ibu kepingin makan apa? Kalau maaf, kalau ibu minta istri saya. Kepingin makan apa? Nah, jawabannya mungkin makanan yang gizinya rendah. Bagaimana kalau aku nanti mampir yang tak belikan itu daging ikan laut? Nah, artinya nggak usah bicara daging ikan laut lebih bagus untuk bangun rahim. Itu cuman membuka luka yang dia pun nggak suka. Tapi support. Karena kita tahu apa yang dia butuhkan, gizi baik. Aku males. Sudah di kemo 1 kali, muntah-muntahnya nggak karuan. Rambutnya rontok. Kita harus berani untuk mengambil risiko untuk sesuatu yang kita mimpikan lebih baik. Nah, itu supportnya kayak gitu. Jangan, ya memang kalau saya juga dengar dari orang-orang lain kalau pakai kemo memang rambutnya rontok. Ya itu kan kalau orang Jakarta bilang, gue juga udah tahu kalau yang itu orang gue yang ngalamin. Kenapa lu ngomong lagi? Nah, gitu ya. Nah, ini kadang bentuk supportnya sederhana, support sederhana yang kita butuhkan. Nah, kadang gitu, Dok. Misalnya menyalahkan lagi ya, ini keturunan ini apa dan juga panjang. Dan akhirnya karena rambut rontok, lalu hal-hal lain lah akibat dari terapi-terapi itu, ya udah biasa kan, kekeluargaan kita kan, kekerabatan kita kental. Saya dengar sih itu tuh pakai obat itu loh, pakai apalah, buah lah, apalah. Udah kita berhenti dulu, kita kesana aja ke orang pinter dulu sebentar. Kita coba aja lah, apa yang terbaik lah. Artinya pengobatan yang memang udah sedemikian ditinggalkan, beralih ke sesuatu yang pembuktiannya juga belum. Betul. Tiba-tiba kembali lagi ke Dokter Suryo sudah dalam kondisi yang itu sering ya, Dok? Sering. Dan hampir selalu terjadi seperti itu. Tanpa pemberitahuan dia berhenti kontrol. Setelah itu dia muncul lagi 1 tahun kemudian, maaf ya dok, saya berhenti kontrol karena saya sudah bosen. Nah, ini kan repot. Artinya
saya tidak akan menyalahkan dia Ya. karena saya bisa ngerti dia bosen. Tapi ada satu hal yang penting untuk saya, berarti saya belum membuat dia paham. Jadi tantangan tersendiri Jadi juga ya Bu salahnya Dokter? di sini bukan di siono. Ini humornya gitu kan? Kembali lagi komunikasi lagi. Iya, balik lagi. Komunikasinya kan belum betul kalau ke situ. Nah, Jadi supporting system penting. Ya. Bukan hanya dari keluarga inti, lingkungan pun Lingkungan harus. juga. Dan Iya, juga tenaga betul. medisnya ya dok, dan ya tim pasti kalau tenaga medis. Kan kadang-kadang ya, saya mohon maaf kalau tenaga medis nggak support, saya mending nendang lah. Kalau itu nggak usah jadi tenaga medis. Dan semua tenaga medis harus support pasiennya. Terus itu ya dok. Apapun sakitnya nggak usah dipikir. Nah, kan gitu. Makanya tenaga medis yang nggak bisa senyum, Iya. nah ini pindahlah ke pekerjaan lain. Yang nggak bisa salam, sapa, coba cari alternatif pekerjaan lain. Karena justru Sapaan senyum itu penting kita, banget, ya. sapa kita, salam kita, itu akan mendatangkan kesembuhan pada pasien. Ya. Ya kan? Kalau zaman dulu ada tuh. Anak saya kalau baru berangkat saja ke dokter Suryo udah sembuh dia. Nah, ada yang kayak gitu kan. Nah, ini sebetulnya belum sembuh, dia belum. Tapi nanti berobatnya ke dokter Suryo, pasti sembuh. Nah, Jadi, itu keyakinan itu muncul. Nah, tentunya jangan berhenti di situ. Karena keyakinan itu harus diikuti dengan terapi medis yang memang dibutuhkan. Kembali lagi supporting system lagi, ya kan, dari keluarga. Saya selalu bilang begini, yang paling mudah itu kalau jelas sakitnya kan. Tapi yang paling susah disembuhkan dan saling susah obatnya adalah orang yang merasa sakit. Yang itu merasa repot sakit. terus. Ya kan? Dan itu kata kuncinya adalah semangat internal untuk saya akan sembuh. Ya. Dan itu harus dibentuk. Itu psikis. Dan kembali lagi harus dari diri sendiri ya. Iya. Harus ikhlas, berdamai dengan diri sendiri. Ya ini aja pasti teman-teman podcast ada yang ngedumel kan. Dokter Suryo enak aja ngomong. Emang gampang kita nerima kayak gitu. Saya bisa memahami. Tidak gampang. Tapi harus ada yang di-accept kan, harus ada yang diterima. Dan kemudian mau ngapain? Itu ya kata kuncinya sih. Betul. Baik. Dok, rasanya ini berapa jam juga kurang kali ngobrol sama dokter, asik banget ahlinya. Jangan minta sampai besok pagi. Aku rasa-rasanya kalau mau sampai besok pagi juga masih sanggup sih. Iya, besok-besok mungkin kita harus ngundang lagi ya, Dokter Suryo, karena beliau bukan hanya sebagai ahli ya, tapi sebagai tenaga medis yang memang dekat dengan pasien, dengan masyarakat ya, yang benar-benar mendedikasikan, memberikan dirinya untuk pelayanan bagi orang lain, bagi kesembuhan pasiennya gitu. Jadi ya inilah mungkin semoga generasi muda nih yang kita harapkan ya, begitu banyak mereka yang nantinya kita harapkan menjadi ahli-ahli di bidang kanker untuk dewasa dan juga anak-anak, dan bukan hanya mereka piawai di ilmunya masing-masing, tapi mereka punya hati yang luar biasa sehingga itu merupakan pelayanan plus ya buat pasien, karena ketika tenaga medisnya juga ramah ya kan, menerima mereka juga dengan seperti keluarga sendiri ya dok. Itu penting sekali, sehingga itu hal-hal seperti itu di samping terapi itu bisa andilnya untuk memberikan kesembuhan itu besar sekali gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan baik ya dok ya, supaya ini ya ada humor dari saya. Kita itu kalau dokter kan kalau pagi suka visite pasien. Iya. Ya kan, pasiennya kita yang divisite. Ibu, gimana, sehat? Nggak ada masalah ya, Bu? Nggak ada nyeri, nggak ada apa-apa kan? Oke ya? Oke. Sekali-sekalilah pasien yang di sampingnya itu juga disapa.
Karena dia iri. Dokter Suryo nyapa pasien, ramahnya kayak gini, datangnya pagi. Dokterku kapan datangnya? Nah, itu satu contoh. Ya kan? Simple thing. Hal-hal sederhana. Dan kita tidak jadi miskin karena nyapa orang itu, tidak jadi miskin kita. Nah, itu juga. Jadi memang sekali lagi, sekarang dunia sudah berubah. Ya. Kita ke arah preventif, promotif. Ya. Pencegahan kita tidak bicara lagi pengobatan kuno. Itu zaman kakek saya jadi dokter, itu barangkali itu modern. Kalau sekarang kita preventif, promotif, kita lebih ke depan lagi. Dan itu kita harus bekerja sama dengan banyak orang, tidak bisa bekerja sendiri. Dan terima kasih banyak sekali lagi, Dok, atas kehadirannya. Ini luar biasa ilmunya untuk bagi banyak orang dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia atau World Cancer Day. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.